Saudara, hasil survei Litbang Kompas tentang elektabilitas partai politik menunjukkan akan ada 7 partai politik yang lolos ke parlemen bila pemilu diadakan saat survei berlangsung. Survei digelar pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Dari 9 partai yang ada di Senayan saat ini, PAN dan P3 berada di bawah ambang batas parlemen 4%. Hasil survei menunjukkan elektabilitas PDI Perjuangan dan Gerindra mengalami kenaikan dibandingkan survei pada bulan Mei lalu. Capaian suara PDIP dan Gerindra ini menegaskan tren kenaikan suara di tengah ketatnya pergerakan koalisi parpol menjelang pendaftaran capres. Survei ini dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas. Dari survei Litbang Kompas terdapat fluktuasi elektoral parpol, khususnya di parpol papan atas, PDIP misalnya, kini naik menjadi 24,4%. Gerindra naik tipis dari survei bulan Mei menjadi 18,9%, sementara PKB kini naik menempati 3 besar setelah naik menjadi 7,6% dibandingkan survei sebelumnya. Sementara Golkar dan Demokrat masing-masing 7,2% dan 7%. PKS juga naik menjadi 6,3% jika dibandingkan dengan survei sebelumnya, sementara Nasdem turun menjadi 5,9%. PAN dan Perindo masing-masing di kisaran 3% dan P3 yang turun di bawah 2%. Sementara partai lainnya ada di bawah 1%. Lalu bagaimana pengaruh pilihan calon presiden terhadap elektabilitas partai politik? Kami bahas bersama peneliti senior Litbang Kompas Toto Suryaningtyas, bergabung juga pakar ilmu politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Selamat malam Mas Toto, Kang Ujang. Selamat malam Mbak Cindy. Mas Toto, ini menarik ketika Litbang Kompas memotret soal fluktuasi antara PDI Perjuangan dan Gerindra jika dibandingkan dengan survei sebelumnya. Papan atasnya adalah PDIP yang pertama, kemudian Gerindra di posisi kedua. Fluktuasinya seperti apa yang terekam oleh Litbang Kompas? Ya, dua partai itu paling tinggi perolehannya. Sebetulnya rentang dengan peringkat ketiga PKB itu agak jauh ya. Meskipun tadi Mbak Cindy bilang PKB peringkat 3, tapi sebetulnya jauh. Karena PKB 7,6 sementara Gerindra 18,9. Jadi dua partai itu kenapa leading di peringkat pertama dan kedua dan cenderung naik. Jadi kenaikan PDI ini kenaikan yang konsisten sejak di survei kami ya, sejak Oktober 2022. Dan kenaikan angka yang sekarang dicapai PDIP itu 24,4% itu hampir mencapai sama dengan ketika awal periode pemerintahan kedua ini. Jadi survei kami di 2019 atau awal 2020. Kemudian yang Gerindra itu bahkan angka sekarang ini merupakan angka yang tertinggi sepanjang 8 tahun kami melakukan survei tatap muka. Sejak 2015 sejak Januari 2015. Jadi kedua partai ini memang memanen dalam tanda petik ya elektabilitas yang menguntungkan. Apakah itu terkait dengan capres yang diusung? Itu memang terlihat karena pada saat yang sama elektabilitas Pak Ganjar juga naik, elektabilitas Pak Prabowo juga naik meskipun tipis. Nah, itu trennya kan PDI naik sejak 2022, sementara tren untuk Gerindra juga naik sejak tahun 2015. Tapi kenaikan atau trennya yang paling signifikan antara PDI Perjuangan dan Gerindra siapa nih, Mas? Kenaikan PDI ini sifatnya lebih landai ya. Karena dia sejak awal kan angkanya sudah sekitar berkisar di 20-an. Sementara Gerindra ini dia ada di start di 12-an%. Jadi memang fluktuasinya jauh lebih besar Gerindra dalam hal kenaikan elektoral ya. Nah, akan tetapi kita juga bisa lihat pada masa-masa ini kira-kira 2-3 survei terakhir itu angkanya udah semakin jenuh kalau kita lihat. Dalam arti semakin tidak banyak pergerakan lagi karena komposisi yang tidak memilih itu sekarang tinggal di survei kami tinggal 11,6%. 11,6% itu sudah semakin mepet dengan angka wajar di mana undecided voter itu di dalam pemilu itu selalu ada. Jadi angka-angka yang saat ini terekam oleh Litbang Kompas di hasil survei terakhir tidak akan banyak berbeda lah kira-kira dengan nanti pada saat pemilu begitu. Kira-kira demikian. Oke, di posisi ketiga ada PKB. Meskipun jaraknya jauh tadi ya, Mas Toto 18,9%, Gerindra posisi 2, di PKB posisi ketiga itu sekitar 7 ya, 7,6%. Tapi menyalip Partai Golkar
dan Partai Demokrat. Ini kejutan nggak atau sebenarnya nggak terlalu signifikan? Nggak kejutan sih. Kita harus ingat juga kalau kita bandingkan di realnya di 2019 itu kan PKB itu mendapat 9,6% ya. Gitu. Kemudian Golkar itu 12%, Demokrat itu juga 10%-an kalau saya tidak salah. Nah, angka-angka ini sebetulnya antara ketiga partai ini sebetulnya saling menyalip ya. Sebelumnya Golkar yang di peringkat ketiga, kemudian ada masa ketika Demokrat itu berhasil memenangkan kasus di Mahkamah Agung, itu Demokrat menjadi peringkat ketiga karena dia naik tinggi, bahkan sampai kalau tidak salah sampai di atas 12% elektabilitas. Kemudian kembali menurun setelah tidak ada narasi yang cukup kuat, di samping juga mungkin konsolidasi partai sedang berlangsung dan seterusnya. Akan tapi memang pada saat ini kita lihat PKB itu ada peringkat 3, dan kalau kita lihat latar belakangnya, mayoritas PKB ini memang ada di Pulau Jawa. Jadi 80-an% ini kalau dari jawaban yang ada di survei kami itu ada di Pulau Jawa. Jadi ini memang partai yang sangat localized ya, ada di sekitar Jawa Timur bagian Artinya dengan hasil Litbang Kompas ini ketika PKB ada di posisi ketiga, boleh GR nggak PKB atau jangan dulu, belum nih? Jangan, karena potensinya kan memang potensi dari dua partai yang lain, Golkar dan Demokrat itu memang besar ya. Karena dia basis sosialnya besar. Golkar itu basis sosialnya, basis masanya sudah terbentuk, terutama di Sumatera, Sulawesi itu sudah terbentuk lama, dan itu bisa bangkit kembali kalau masa kampanye nanti berjalan. Demikian juga Demokrat. Demokrat itu sekarang menjadi partai yang paling, kalau diukur dari tingkat kesukaan itu dia paling tinggi. Jadi dia punya modal untuk revive kembali ya, untuk bangkit kembali, mendapatkan pemilih-pemilihnya seperti di periode survei-survei sebelumnya. Jadi posisi ketiga, tapi jangan senang dulu, masih harus diperhatikan ada Demokrat juga Golkar yang sangat tipis untuk mengintai PKB. Nah, Kang Ujang, kalau Kang Ujang dari hasil temuan Litbang Kompas, menurut Kang Ujang apa yang berpengaruh secara signifikan terkait dengan fluktuasi perolehan atau elektabilitas partai politik? PDI Perjuangan, Gerindra, dan PKB, kita bicara tiga besar dulu. Kang Ujang sepertinya masih di mute, kita tidak bisa mendengar suara Kang Ujang. 1, 2, 3. Ya, silakan. Ya, kalau kita lihat dari angka-angka ya yang dirilis oleh Litbang Kompas, ini menandakan bahwa memang pertarungan masih berproses, masih jalan. Nah, kalau kita misalkan kenapa PDIP tinggi, lalu Gerindra juga naik gitu ya. Ya, kita melihat ada terkoneksi dengan persoalan capresnya. Bagaimanapun ketika PDIP mencapreskan Ganjar, seorang kadernya, itu juga paling tidak menumbuhkan rasa optimisme ya di PDIP bahwa sesungguhnya ya untuk menjaga elektabilitas. Makanya misalkan ketika kenapa enggak Mbak Puan, karena Mbak Puan elektabilitasnya di bawah Pak Ganjar, maka suka tidak suka PDIP itu akan mati-matian mengusung kadernya, ya Pak Ganjar lah yang paling tinggi katakanlah di antara kader-kader yang berpotensi menjadi capres ketika itu. Kenapa? Tadi ada dampak elektoral bagi PDIP. Begitu juga sama dengan Gerindra. Gerindra kenapa misalkan Pak Prabowo terus selalu menjadi capres ya dalam 3 pemilu terakhir, katakanlah 2014, 2019, dan 2024 nanti. Ya karena memang kalau Pak Prabowo tidak maju, itu suara Gerindra juga jatuh. Itu sudah ada simulasinya, simulasi di internal gitu, bahwa bisa di angka 40-45 perolehan anggota legislatifnya. Oleh karena itu ya suka tidak suka, senang tidak senang, bukan hanya persoalan Pak Prabowo yang punya potensi untuk bisa menang karena elektabilitas yang tinggi, tetapi juga untuk menyelamatkan Partai Gerindra. Jadi Partai Gerindra tadi kenapa naik terus ya, karena memang ada posisi Pak Prabowo yang bisa katakanlah mengatrol ya suara Partai Gerindra. Karena kalau kita lihat ya, di kita ini kan masih faktor ketokohan masih muncul, masih penting dalam konteks memimpin sebuah partai. Bukan sistem saat ini, tapi ketokohan ya. Nah, ketokohan Pak Prabowo masih laku dijual. Makanya kalau Gerindra ya Prabowo ya Gerindra. Makanya suara Gerindra naik. Nah, kalau melihat misalkan tadi kalkulasi ada PKB yang jauh hampir setengahnya ya dengan Gerindra dan katakanlah PDIP, lalu di bawahnya ada Golkar dan Demokrat.
ini kan masih margin of error. Saya sepakat dengan Bang Toto, masih jangan gaya dulu karena masih margin of error, masih panjang pertarungan karena surveinya kan memotret per hari ini. Jadi besok bisa berubah juga kira-kira begitu, Mbak Cindy. Oke. Artinya yang pengaruh adalah siapa capres yang didukung oleh partai politik itu menurut Kang Ujang ya. Nanti ketika proses atau dinamika politik ini terus berubah menuju ke pendaftaran sampai pada saat pemilu nanti, apakah akan signifikan pengaruhnya menurut Anda? Ya, saya melihat iya. Karena begini, kalau kita lihat pemilihan langsung, faktor tokoh, faktor figur ya, faktor personal capres itu menentukan. Partai itu ya bukan hanya sekedar misalkan sebagai pengusung, sebagai tiket ya, pemberi tiket karcis untuk 20% pencapresan. Tetapi saya melihatnya kalau dalam konteks pemilihan langsung, kualitas figur ya, latar belakang figur, prestasi, kinerja atau ya personal dari individu figur capres itu menentukan dalam konteks pemenangan bagi individunya sendiri maupun dalam konteks partai politiknya. Ya makanya tadi ketua umum partai itu berusaha untuk bisa menjadi capres maupun cawapres. Misalkan ada dari Golkar juga berusaha ketua umumnya ingin jadi capres maupun cawapres. Begitu juga PKB dan lain-lain termasuk Demokrat akan berusaha untuk menjadikan ketua umum sebagai capres dan cawapres. Karena ya bagaimanapun besar atau kecil akan berdampak pada elektoral partainya begitu. Oke, besar atau kecil berdampak pada elektoral partai. Tapi Litbang Kompas juga menemukan ya Mas, tidak semua pemilih partai politik memilih calon presiden yang diusung partai politik. Betul? Iya, betul, Mbak. Ini anomali nggak sih Mas? Karena ketika elektabilitas capresnya itu meningkat, mengerek juga elektabilitas partai politik. Tapi ternyata tidak semua pemilih parpol memilih capres yang didukung parpolnya. Ya itu sangat wajar dan semua partai mengalami hal yang sama. Cuman memang tekanan besarannya beda. Misalnya seperti PDIP dan Gerindra ya. Itu tidak hanya berimbang dalam arti tidak hanya bersaing di dalam peringkat elektoral, tetapi pemilih Gerindra yang memilih Prabowo itu juga sama komposisi besarnya dengan pemilih PDI yang memilih Ganjar. Sama-sama 62%, 62-63%. Sementara untuk PKB itu masih relatif tersebar. Jadi PKB itu yang memilih Prabowo itu 35-36%. Sebentar, untuk Gerindra dan PD Perjuangan, tidak semua pemilih partai politik memilih calon presiden yang diusung partai politik. Padahal Prabowo adalah seorang ketua umum partai Gerindra menjadi baca pres, tapi kenapa tidak mutlak? Masih ada sekitar 30 lebih persen yang tidak memilih Prabowo Subianto dari partai Gerindra, yang memilih parpol Gerindra. Itu tersebar kemana-mana. Jadi ada, memang begini ya, mungkin juga PDI dan Gerindra ini sama-sama partai dalam tanda petik, partai yang pemilihnya tuh loyal sekali terhadap partainya. Jadi pemilih PDI ini 62% memilih Ganjar Prabowo, yang memilih Prabowo itu hanya 5%-an. Pemilihnya Gerindra yang memilih Prabowo itu juga sama 62%, yang memilih Ganjar itu juga hanya 5%-an. Jadi sedemikian minim. Sementara ada 10% yang ke Anies, lalu ada yang lainnya. Kemudian ada juga yang rahasia atau tidak jawab. Tapi rahasia dan tidak jawabnya di antara dua partai ini, PDI dan Gerindra, memang sudah semakin kecil. Beda sekali misalnya dengan dua partai yang sekarang ini sedang melakukan langkah politik ya, PAN dan Golkar. PAN dan Golkar itu pemilih yang belum menentukan pilihan, yang tidak tahu, itu masih jauh lebih besar daripada yang sudah menentukan. Taruhlah yang tidak tahu tuh baik PAN maupun Golkar itu ada 37%. Sementara yang menentukan kepada baik Ganjar atau Prabowo itu tidak sampai segitu, hanya 20-an%. Sebagai contoh saja, bagaimana PDI dan Gerindra ini memang sama-sama partai yang sudah kukuh. Itu seperti rel tapi dia jalannya sendiri-sendiri. Relnya sisi kanan kiri tapi sama kuat tapi nggak pernah ketemu itu. Baik. Kalau papan tengah ini ada PKS yang menarik. Elektabilitas PKS naik sementara Nasdem turun padahal mereka sama-sama mengusung capresnya adalah Anies Baswedan. Yang pertama kali mendeklarasikan adalah Nasdem. Kenapa Nasdem berbeda dengan PD Perjuangan dan Gerindra yang mengusung tapi naik elektabilitasnya? Sebetulnya sama-sama turun, jadi Anies juga turun ya? Turun, Nasdemnya juga turun. Kan persoalannya banyak, kalau kita kan juga tahu bagaimana Nasdem ini masih tawar-menawar, masih tarik-menarik soal koalisi partainya, lalu soal bakal cawapresnya, kemudian juga
ya kita tahulah bagaimana misalnya ada kasus-kasus juga di sana dan seterusnya, sehingga itu menurunkan citra partai di Nasdem sendiri. Kemudian juga bagaimana transisi yang sedang diupayakan. Nah, sekarang ini posisi pemilih Nasdem yang memilih Anies itu ada di 45%. Jadi itu belum sampai separuh. Jadi kelihatan kan bedanya dengan dalam tanda petik loyalitas ke PDI Perjuangan dan dengan baca presnya. Nasdem masih segitu. PKS pun ada sekitar 52% yang memilih Anies. Jadi PKS pun juga belum mampu mengimbangi PDI dan Gerindra dalam hal istilahnya straight voting ya. Jadi split votingnya masih tinggi, dia masih kemana-mana. Baik, Kang Ujang ada catatan soal PKS dan juga Nasdem nih, pengusung baca pres Anies Baswedan, elektabilitasnya masih di papan tengah, PKS naik, Nasdem justru turun. Ya, saya melihat apa yang disampaikan Bang Toto ya sudah seobjektif mungkin. Tapi saya melihat begini, mungkin ada beberapa faktor ya terkait dengan penurunan Nasdem. Pertama soal kasus persoalan korupsi gitu, J-Plate itu pasti juga besar kecil berdampak. Lalu juga yang kita lihat bahwa ya tadi yang disampaikan Bang Toto ada tawar-menawar, renegosiasi, artinya kan belum ada konsistensi dalam konteks Nasdem untuk mempersiapkan diri secara matang ya mencapreskan Anies itu. Oleh karena itu ini menjadi penting catatan bagi Nasdem, sehingga tadi ya kalau sebenarnya gini, antara kan partai Nasdem itu walaupun kakinya masih di pemerintahan tapi sudah dianggap sebagai partai oposisi. Nah ini berpengaruh begini, kalau tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah itu tinggi, maka sebenarnya partai yang dianggap berseberangan itu rendah. Begitu, dua bencana yang berbeda kan. Begitu juga kalau tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah itu rendah, maka sebenarnya peluang bagi partai oposisi itu tinggi. Cuma memang kenapa misalkan PKS kok naik gitu ya, sedangkan Nasdem tinggi. Tadi ada beberapa faktor. Yang kalau PKS saya sih melihat dia kan jaringan-jaringan perkotaannya kuat. Kalau saya sih melihat pengajian mingguannya juga jalan. Gitu. Secara ideologis mereka sudah tertanam dalam konteks jaringan-jaringan partainya itu. Jadi ya dulu ketika ingat 2014 gitu dihajar kasus ya begitu tinggi ya kepada Presiden PKS kasus impor daging sapi, tetap saja waktu itu survei menemukan bahwa PKS tidak akan lolos, tapi tetap lolos. Nah hari ini juga sama, mereka pilihannya oposisi, ketika misalkan Nasdemnya turun gitu dia masih naik PKS. Saya melihatnya ya jaringan-jaringan kelompok saya mengatakan ya Liko itu pengajiannya masih jalan. Makanya misalkan ketika terpecah ya, terbelah menjadi dua pun ada partai Gelora ya. PKS masih bisa naik begitu suaranya, bukannya berturun. Loyalnya. Baik, terima kasih Kang Ujang, terima kasih juga Mas Toto pembahasan soal hasil survei Litbang Kompas terkait dengan elektabilitas partai politik menjelang pemilu 2024. Dan saudara, telah bersama kami, Sahabat Indonesia Malam akan kembali dengan informasi soal wacana